Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada teman-teman yang kami banggakan dan juga Bapak Endi Julianto selaku pengampu dosen analisa proses industri kimia. Kami dari kelompok 6 izin mempresentasikan mengenai proses HISIS dari jurnal yang kami kaji berjudul Process Simulation and Techno-Economic Analysis of the Production of Sodium Methoxide. Jadi, dalam jurnal ini terdiri dari 4 proses, yaitu ada proses pertama yaitu natrium albaman, kemudian proses kedua adalah logam natrium, proses ketiga adalah natrium hidroksida, dan proses keempat adalah natrium metoksida. Dan dari kami akan mengkaji mengenai proses skema dari 2, yaitu adalah logam natrium. Kemudian, dari proses tersebut ini, dari keempat proses ini adalah untuk proses 1 dan juga proses 4 tidak dijelaskan dalam jurnal ini karena dianggap untuk dapat merugikan lingkungan ekosistem yang ada di sekitar. Dan 400, 401, 206, 540 dari jurusan Teknologi Rekayasa Kimia Industri, Fakultas Kualifikasi Universitas Diponegoro Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara penggunaan aspek HISIS secara mudah dan praktis untuk pemula. Baik, di sini saya akan mengaplikasikan penggunaan HISIS dari salah satu jurnal yang berjudul Process Simulation and Techno-Economic Analysis of the Production of Sodium Methoxide. Di jurnal ini dijelaskan ada 2 skema, yaitu skema 2 dan skema 3, tapi saya di sini akan menjelaskan untuk skema yang kedua, yaitu skema yang ini yang bisa teman-teman lihat untuk diaplikasikan ke aplikasi HISIS. Oke, baik, kita langsung ke HISIS aja. Oke, ketika teman-teman semua masuk ke HISIS, tampilannya akan seperti ini. Dan hal yang pertama teman-teman harus lakukan adalah memasukkan bahan-bahan dengan cara kita klik properties di sini. Lalu teman-teman pilih aja komponen list. Nah, lalu setelah itu teman-teman ketika ingin memasukkan bahan-bahan yang ingin teman-teman masukkan, kalian tinggal cek aja kemungkinan yang saya gunakan. Kan sekarang di jurnal ini kita lihat saja apa saja bahan yang dibutuhkan di dalam jurnal ini. Oke, kalian bisa lihat untuk bahan-bahannya di sini ada 4 bahan. Yang pertama ada CH3 atau kita sebut metanol, ada NaOCH3 atau kita sebut sodium methoxide, ada Na atau natrium, dan terakhir yaitu ada H2 yaitu hidrogen. Ada 4 bahan ya teman-teman. Setelah itu kalian tinggal masukkan saja bahan-bahan yang kalian butuhkan, yaitu dengan kalian pilih saja di sini pure components. Apa itu pure components? Pure components itu adalah bahan-bahan yang sudah diketahui oleh HISIS atau yang sudah disediakan oleh HISIS itu sendiri. Lalu teman-teman tinggal cari saja. Yang pertama tadi bahannya itu ada metanol. Teman-teman tinggal tulis saja metanol. Setelah ada metanol, nanti teman-teman akan menemukan metanol, dan setelah ditemukan, teman-teman tinggal klik saja lalu pilih add, dan nanti akan masuk ke sini. Lalu yang kedua bahan-bahannya tadi ada hidrogen. Teman-teman tulis juga hidrogen. Nah, dan setelah hidrogennya ketemu, teman-teman tinggal masukkan saja seperti tadi, klik add. Oke. Lalu ada 2 bahan lagi, yaitu sodium methoxide dan natrium. Setelah saya cari sodium methoxide dan natrium ini belum disediakan di HISIS ini, di aplikasi HISIS ini. Lalu bagaimana kak cara memasukkannya? Tenang teman-teman. Teman-teman bisa memasukkannya secara manual. Dengan gimana sih caranya? Caranya yaitu teman-teman pilih di select ini. Teman-teman pilih hypothetical. Dari hypothetical ini teman-teman bisa memasukkan data secara manual dengan cara teman-teman sebenarnya nanti ketika masuk hypothetical ini datanya masuk kosongnya di sini. Teman-teman tinggal pencet saja generate hypos dan nanti akan keluar semua di bawah. Lalu setelah itu teman-teman pilih aja, terserah teman-teman mau pilih yang mana. Seperti ini, klik sekali, terus klik aja saja add. Ketika sudah masuk, nanti kebetulan bahan-bahan yang tidak ada ketuanya kan ada 2, jadi kita masukkan saja satu lagi, add lagi satu lagi. Setelah ada 2 di sini, teman-teman langsung klik saja 2 kali untuk bahan-bahan yang belum diketahui datanya dan bisnisnya. Klik 2 kali, nah nanti akan muncul seperti ini.
Nah, teman-teman tinggal ganti saja nanti namanya seperti yang saya sudah lakukan di sini. Saya sudah mengubahnya menjadi sodium methoxide. Nah, kemudian kan di sini cuma mengganti namanya saja. Untuk data-data di dalamnya seperti titik didih atau BM-nya dan lain-lainnya belum diketahui kan teman-teman. Nah, untuk mengetahui itu semua, kalian tinggal pilih yang kritikal di sini. Lalu, nah di sini sudah ada kan. Nah, di sini teman-teman semua tinggal masukkan data-datanya. Kak, dari mana sih datanya? Datanya itu teman-teman bisa dapat dari Google. Setelah teman-teman dapat dari Google datanya, teman-teman tinggal masukkan saja seperti BM-nya. BM dari sodium methoxide itu berapa sih Kak? Dari Google saya dapat 50,3. Dari titik didihnya saya dapat di 350 derajat, dan untuk densitasnya saya dapat di 450. Udah nih, udah ketemu. Teman-teman langsung close aja. Cukup 3 ini yang diisi ya teman-teman. Dan lakukan hal yang sama untuk natrium juga. Tinggal teman-teman ganti nama di sini menjadi natrium, dan teman-teman juga tinggal masukin data-data natrium yang sudah teman-teman dapat. Bahan-bahannya semua sudah diketahui. Nah, habis itu teman-teman lanjut ke fluid package ini. Nah, di fluid package teman-teman tinggal add ya teman-teman, di sini masukin. Di sini tuh fluid package untuk apa? Fluid package ini untuk memasukkan basis skema yang akan digunakan nanti di simulation. Teman-teman add aja. Nah, kemudian teman-teman pilih setup-nya di property package selection-nya. Untuk memilih package selection ini itu ada berbagai macam dengan macam-macam fungsinya masing-masing. Nah, Kak, kita pilih yang mana nih? Nah, kebetulan kita sesuaiin aja sama yang kita butuhkan. Kebetulan di dalam jurnal yang saya teliti itu disebutkan bahwa penggunaan property package-nya itu menggunakan extended RTL. Nah, setelah ketemu di jurnal kita menggunakan extended RTL, kemudian kita pilih vapor modelnya. Vapor modelnya apa sih? Nah, teman-teman juga ini bisa mengetahui di jurnal juga. Harusnya setiap jurnal itu menjelaskan modelnya juga. Kebetulan di jurnal yang saya kaji itu menggunakan model RK. Itu RK itu kepanjangan dari nama orang, intinya teman-teman punya ada nama orang peneliti RK. Dijadikanlah nama vapor modelnya. Setelah RK sudah teman-teman tinggal close lagi ya teman-teman. Basis 2-nya udah ready. Udah. Kemudian untuk simulasi ini kan untuk simulationnya sudah, berarti teman-teman tinggal masuk ke simulation. Oke. Ini untuk biar videonya tidak terlalu lama, saya pakai saja sudah ya teman-teman. Tapi ketika teman-teman mau membuat dari awal itu mudah sekali teman-teman. Akan saya ajarkan. Teman-teman tinggal lihat di jurnalnya. Nah, untuk skemanya seperti ini teman-teman. Kita balik lagi ke ISIS. Gimana sih cara membuat skema seperti ini? Teman-teman tidak usah ambil pusing. Saya di sini akan menjelaskan secara detail gitu saja. Kalian pertama-tama klik Fn plus F4 untuk memunculkan model paletnya. Nah, di sini teman-teman ikuti sesuai jurnal. Di sini ada material stream dan juga ada energy stream. Yang teman-teman akan gunakan yaitu material stream, karena energy stream itu akan digunakan ketika kita memasukkan data-data. Kita lihat di sini ada, kita butuh berapa material stream sih? Sini kita butuh 1 material stream untuk metanol, 2 material stream untuk Na, 3 material stream untuk proses di 501 ini, 4 proses stream untuk 502 ini, 5 proses untuk di 503, 6 stream untuk proses 504, dan 7 ada stream untuk H2, dan yang ke-8 ada stream untuk Na+3. Berarti total ada 8 stream. Teman-teman tinggal buat saja di SPNIC, teman-teman tinggal klik saja dan tinggal pencet sekali saja di tabel sininya. Nah, udah muncul kan streamnya. Tinggal sesuaikan dengan data-data yang ada di jurnal untuk urutan-urutannya. Sudah, stream sudah selesai. Lalu teman-teman tinggal membuat
simulasinya di sini, yaitu ada pump, ada heater, ada pump lagi, ada reaktor, dan juga ada separator. Teman-teman tinggal masukkan di aplikasi ISIS. Teman-teman kalau ingin mencari pump mudah, tinggal klik di sini lalu ketik pump. Nah, sudah ada kan? Lalu sesuaikan dengan jenis pump yang akan teman-teman buat. Di sini jurnal dijelaskan bahwa pumpnya seperti ini. Ya, teman-teman tinggal masukkan dengan cara tinggal klik sekali, lalu tinggal klik lagi di tabelnya. Nah, keluar. Nah, kok pump yang baru dimasukkan warnanya orange, kok yang kakak sudah buat itu putih? Nah, itu nggak usah diambil pusing juga teman-teman, karena jika pumpnya itu belum dimasukkan data-data, itu akan berwarna oranye. Dan jika sudah dimasukkan data-data barulah jadi seperti ini, gitu. Oke. Setelah itu, untuk yang lainnya seperti heater, reaktor, dan separator, teman-teman juga bisa langsung cari saja. Nah, sudah ada kan ini heater, teman-teman masukkan seperti pump tadi. Lalu untuk reaktor, di sini ada banyak sekali jenis reaktor. Teman-teman sesuaikan reaktornya dengan reaktor yang dijelaskan di dalam jurnal. Itu sama halnya dengan separatornya, samakan dengan yang dijelaskan di dalam jurnal juga. Di sini ada banyak soalnya, jadi sudah seperti itu. Dan modelnya sudah jadi, tinggal data-datanya nih yang belum kita masukkan agar si prosesnya itu bisa dilancarkan atau bisa dimulai. Halo, saya Salsa Rosa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pembuatan sodium methoxide dengan menggunakan simulasi Aspen HYSYS. Sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara Noval mengenai apa-apa saja yang perlu dilakukan saat menginput ataupun langkah-langkah apa saja yang perlu dilakukan pada saat simulasi di Aspen HYSYS ini, khususnya di bagian properties ya. Nah, setelah kita menambahkan beberapa alat seperti stream sampai dengan reaktor dan juga separator, hal yang selanjutnya bisa kita lakukan adalah menginput data-data ataupun informasi yang kita dapatkan dari jurnal. Yang pertama itu, untuk bahan bakunya sendiri kan terbuat dari metanol dan juga Na ataupun natrium. Untuk yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini tuh adalah pada bagian metanol. Nah, metanol ini digunakan sebagai bahan baku dan akan diinput atau masuknya itu di dalam stream 1 ya. Stream 1 atau di bagian sini. Untuk streamnya ini mulanya itu berwarna biru muda seperti ini kan, dan juga untuk pompanya sendiri itu berwarna merah, dan untuk stream yang selanjutnya juga warnanya itu masih biru. Nah, gimana bisa kayak gini? Itu tuh setelah kita input data-datanya akan berubah ya. Jadi nanti kalau misalnya kita udah input data-datanya, si warnanya itu akan berubah menjadi seperti ini dan juga akan menyambung satu sama lain dari stream 1 ke pompa dan juga ke stream 2. Nah, langkah yang bisa kita lakukan selanjutnya itu adalah mencet saja ya, diklik aja si streamnya itu, klik 2 kali, terus nantinya itu bakal muncul tampilan seperti ini. Nantinya itu bisa kita masukkan saja data-datanya. Itu apa saja? Yang pertama, stream name-nya ini kita ganti saja langsung menjadi metanol, dan selanjutnya itu kita langsung masuk aja ke bagian composition. Di sini kita masukkan saja mole fraction-nya. Kita pencet bagian edit dan rubah dulu menjadi mass fraction. Kenapa harus mass fraction? Karena itu ada di dalam jurnal ya. Ada di dalam jurnal, di sini informasinya itu berupa mass fraction. Kemudian selanjutnya itu memasukkan mass fraction-nya berdasarkan jurnal juga ya. Di dalam jurnal itu dijelaskan kalau dari metanol yang ini mass fraction-nya itu 1,001. 1 itu untuk metanol dan 0 itu untuk NaCH3 dan juga komponen lainnya seperti Na dan juga H2. Untuk metanol itu 1, kita pencet saja 1, ininya 0 dan juga 0. Setelah itu totalnya itu harus 1 ya. Kalau mass fraction itu harus 1. Kalau misalnya udah 1, tinggal oke aja. Terus nantinya itu kembali ke condition dan memasukkan saja beberapa informasi seperti temperatur, pressure dan juga mass flow. Ini tuh dapatnya itu didapat dari jurnal juga. Di jurnal itu dijelaskan kalau untuk jurnalnya kurang jelas ya, mohon maaf. Mungkin bisa untuk temperaturnya itu 30,
ratio-nya itu 1,01 dan juga untuk mass flow-nya itu 2438. Di sini tinggal ditulisin saja 30, 1,01, dan juga untuk mass flow-nya itu 2438. Nah, perlu diperhatikan juga mengenai unit-unit atau satuan yang digunakan ya. Kalau di jurnal ini kan dijelaskan untuk satuannya itu Celsius, bar, dan juga kilogram. Nah, ini harus disesuaikan juga dengan unit ataupun satuan di dalam worksheet ini. Kalau misalkan belum sama untuk satuannya, kita bisa rubah saja di unit set di sini. Nanti kalian bisa klik 2 kali saja, terus dirubah saja. Misalnya ingin merubah mass flow, tinggal cari saja mass flow-nya itu di mana, terus diganti seperti itu, terus pencet OK aja. Setelah dimasukkan semua datanya ini, nantinya tuh bakal muncul data-data secara otomatis. Setelah itu kita close saja, dan nantinya itu akan berubah warna menjadi warna biru tua. Nah, untuk selanjutnya itu kita masukkan data untuk PAM-nya. Untuk PAM-nya ini kita masukkan saja, klik 2 kali juga ya, Terus untuk inlet dari PAM ini kan di sini ya. Untuk inletnya itu berasal dari metanol atau stream yang telah tadi kita buat. Terus nantinya itu outletnya berasal dari outletnya itu adalah outlet yang kedua ya. Outletnya itu adalah stream yang kedua tadi. Dan untuk energinya ini kita masukkan saja untuk pemisalan itu Q3 atau Q berapapun ya, Q9 misalkan. Dan untuk energinya ini nanti akan terakumulasi secara otomatis oleh HiSYS-nya. Setelah itu kita masukkan juga di worksheet-nya beberapa informasi mengenai stream 2 juga ya. Jadi kita harus masukkan dulu stream 2-nya juga di sini. Stream 2 itu untuk condition-nya juga sama seperti yang di stream 1, untuk composition-nya juga sama. Untuk hasilnya itu bisa langsung kita lihat saja di sini ya. Di sini kita bisa lihat untuk stream name-nya itu kita bebas saja. Misalnya di sini saya memakainya itu stream 3. Dan untuk temperaturnya itu 30, pressure-nya itu 1,1, dan juga untuk composition-nya itu 1 ya. Ini juga didapat dari jurnal. Setelah semua komponen atau semua informasi telah diinput, nantinya itu akan langsung muncul seperti ini. Jadi akan langsung menyambung satu sama lain seperti ini. Nah, kalau misalkan semua datanya udah terinput, maka warnanya pun akan berubah menjadi warna biru tua. Mungkin ini saja untuk penjelasan dari pembuatan metanol atau input dari metanol. Selanjutnya dari metanol ini akan masuk ke dalam reaktor, dan untuk pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Marain Novita Dewi dengan NIM 440-1206-5003. Saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya. Nah, di sini itu pada proses 2 itu kan menggunakan bahan selanjutnya itu yaitu Na. Nah, di sini itu bahan yang dibutuhkan adalah Na, lalu peralatannya itu yang dibutuhkan adalah heater dan pompa. Nah, pada awalnya kita membuat dulu modelnya. Caranya itu kita tekan Fn dan F4. Dan ketika kita menekan Fn dan F4, maka akan muncul tampilan seperti ini, yaitu model palet. Untuk Na sendiri, kita dari awal kan kita sudah membuat stream, yaitu stream 1, stream 2, stream 3, stream 4, stream 5, stream 6, dan selanjutnya. Dan untuk heater dan pompa itu kita cari saja di sini, heater. Nah, ini ada beberapa macam heater, ada 2 macam heater. Lalu untuk pompa, kita cari juga pompa. Di sini itu terdapat beberapa macam pompa. Nah, bagaimana cara memilihnya itu? Kita sesuaikan saja dengan jurnal yang kita gunakan. Seperti di sini itu kami menggunakan jenis pompa dan heaternya seperti ini. Maka kami pilih di HiSYS-nya itu juga pompa dan heater yang sama seperti jurnal. Nah, ketika kita sudah memasukkan model-model dan streamnya itu, maka selanjutnya adalah kita harus memasukkan data-data yang ada pada jurnal. Contohnya seperti stream nomor 2 atau Na ini. Pada awalnya ketika kita membuat stream, di dalam Na ini namanya adalah stream 2. Dan karena di sini itu stream 2 itu merupakan Na, maka kita harus mengubah namanya menjadi Na. Nih, di stream name kita ubah menjadi Na.
Dan setelah kita mengubah nama, kita kembali ke komposisi. Di mana di dalam komposisi itu kita harus memasukkan fraksi massa. Fraksi massa itu didapat dari jurnal. Di sini didapat fraksi massa untuk Na itu adalah 1 dan untuk fraksi massa yang lain itu adalah 0. Maka kita masukkan juga ke HISIS sama seperti yang di jurnal. Setelah kita memasukkan fraksi massa, kita kembali ke kondisi. Dan saat kita kembali ke kondisi itu, kita memasukkan data-data seperti suhu, terus tekanan, dan mass flow. Dan di saat kita sudah memasukkan itu sesuai dengan jurnal, maka data-data yang lain yang tidak kita masukkan secara manual itu akan terisi otomatis oleh HISIS. Dan setelah kita masukkan data semuanya lengkap, maka kita close saja. Setelah itu kita masukkan data untuk heater. Sama caranya kita pencet 2 kali pada heaternya, dan maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk heater itu yang dibutuhkan adalah inlet, outlet, dan energi. Untuk yang pertama itu inlet, masukan dari heater itu adalah Na. Na akan masuk ke heater, maka inletnya itu ditulis Na. Dan setelah di heater, maka kan dia akan keluar melalui stream 3 ini teman-teman. Di sini ada stream 3 kan? Nah, kita tulis outletnya itu adalah 3. Untuk energinya, kita tulis Q2. Kenapa Q2? Karena dia merupakan proses yang kedua. Dan setelah itu kita ke worksheet, di mana di sini itu kita akan mengisikan sama seperti yang tadi, seperti suhu, tekanan, dan mass flow yang sudah diketahui melalui jurnal. Dan setelah kita memasukkan semua, maka data-data yang lain juga akan terisi otomatis oleh HISIS. Setelah kita masukkan data semuanya lengkap, maka kita close. Dan sama juga ya, seperti untuk pompa, kita pencet 2 kali, kita masuk ke desain. Dan untuk inlet yang masuk ke pompa adalah stream 3 di sini. Dan untuk outletnya, keluaran dari pompa adalah stream 5 ya teman-teman. Ini, sini kan ada stream 5. Maka kita tulis outletnya itu adalah 5. Dan selanjutnya untuk energi, energinya merupakan adalah Q3 karena merupakan proses yang ketiga. Dan setelah itu kita juga isikan temperatur dan tekanannya sama seperti di jurnal, dan setelah itu kita silang. Ketika kita sudah mengisi data-data yang lengkap sama seperti yang sudah tadi saya jelaskan, maka dari HISIS itu otomatis akan membentuk seperti panah-panah seperti ini ya teman-teman, antara stream untuk stream Na dan heater, terus heater ke stream 3 itu semua itu udah saling terhubung. Heater stream 3 ke pompa itu semuanya udah saling terhubung, dan kita bisa merapikan garis-garis seperti ini. Misal kita ingin, oh ternyata garisnya miring nih, kurang ke atas, atau kurang ke bawah, atau kurang lurus, itu bisa kita atur sendiri. Kurang lebihnya seperti itu, dan di sini kita juga dapat menampilkan kondisi-kondisi operasi atau data-data yang sudah kita masukkan tadi. Contohnya misal tadi kan kita sudah masukkan Na, kita sudah masukkan molar flow, terus pressure, terus temperatur. Nah caranya itu gimana? Kita pencet Na-nya itu klik kanan ya teman-teman. Nah di sini kita pencet yang show tabel. Nah di sini nanti akan otomatis data-data yang kita masukkan itu akan muncul di sini. Kurang lebihnya penjelasan dari saya seperti itu, mungkin dapat dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Kita masuk ke proses di reaktor. Di reaktor ini akan seperti ini prosesnya. Nah, di reaktor ini kita lihat apa sih yang masuk dari stream mana saja. Yang masuk itu dari stream 4 dan juga stream 5. Kita tinggal masukkan di inlet ini stream 4 dan juga stream 5. Dan untuk outletnya, nah di sini teman-teman ada yang terlewat di jurnal. Jurnal itu tidak menjelaskan vapornya teman-teman, padahal di reaktor ini terjadi sebuah reaksi, jadi akan memunculkan sebuah vapor dan juga liquid. Nah, karena di jurnal tidak dijelaskan vapornya, kita tinggal tambahkan secara manual vapornya dengan tinggal teman-teman langsung aja klik dan tulis vapor. Di outletnya, liquid outletnya, teman-teman bisa lihat di prosesnya itu ada di stream 6. Teman-teman tinggal pilih saja stream 6, dan juga untuk stream energinya itu ada pada Q4. Setelah itu teman-teman itu sudah selesai, dan juga di reaktor ini pasti terjadi reaksi. Nah, reaksinya, cara menjalankan reaksi ini kayak gimana sih Kak? Caranya teman-teman close dulu, kita balik lagi ke properties, dan juga kita klik reaction. Di reaction ini pilih saja
add. Setelah dipilih add, teman-teman klik add to FP dulu. Nah, setelah teman-teman add to FP, teman-teman bisa add set to with package untuk memasukkan data-data bahan yang telah teman-teman masukkan tadi ke dalam reaksi di reaktor. Nah, setelah masuk, setelah diklik add set to package-nya, oke teman-teman, setelah teman-teman tadi sudah add to vapor liquid, di sini akan muncul seperti ini. Dan setelah muncul seperti ini, teman-teman semua tinggal klik 2 kali. Setelah 2 kali, teman-teman di sini akan ada add komponen. Nah, add komponen di sini teman-teman tinggal masukkan saja semua data-data bahan-bahan yang sudah teman-teman dapatkan tadi. Setelah itu, teman-teman isi stoic wave-nya. Nah, di sini teman-teman nanti akan kosong terlebih dahulu teman-teman. Nah, data-data ini didapat dari mana sih Kak? Data-data ini didapat dari jurnal. Di jurnal, teman-teman lihat saja di sini ada sebuah reaksi. Nah, kita tinggal lihat koefisiennya tuh. Untuk di reaktannya, di sini ada natrium dan juga metanol dengan koefisien 1. Dan untuk produknya yaitu ada sodium hydroxide dan juga hidrogen itu dengan koefisien untuk natrium hydroxide 1, untuk hidrogen. Kita kembali ke HISIS, kita masukkan data-datanya. Untuk stoic koefisien dari metanol dan natrium kita tadi dapatkan di angka 1, dan jangan lupa tambahkan minus karena reaktannya teman-teman. Kalau reaktan teman-teman tambahkan minus. Produknya sodium hydroxide itu 1 dan juga hidrogen itu 0,5. Dan untuk produknya teman-teman plus ya teman-teman. Nah, setelah itu kita lihat ke base komponen. Base komponennya teman-teman pilih aja yang ada di reaktan, yaitu saya di sini memilih metanol. Dan untuk RXN base-nya teman-teman itu bisa dapat dari data di jurnal. Dan jika data jurnal tidak dijelaskan, teman-teman pilih saja di no. Kemudian teman-teman isi di sini CO-nya, conversation-nya. Didapat dari mana sih conversation-nya? Jurnal. Kita lihat lagi di jurnalnya, teman-teman tinggal lihat jurnal yang teman-teman pakai. Kebetulan di jurnal saya di sini dijelaskan di halaman 12 ini. Teman-teman bisa lihat estimated conversation of natrium equal to 0,99. Sebagai basis, tinggal kita masukkan 0,997. Setelah itu close saja. Yang sudah masuk, dan jika ini sudah selesai nanti akan tercetak di convert itu selesai, dan ini akan sudah otomatis masuk ke simulation di reaktor. Setelah reactionnya sudah didapat, itu akan langsung bisa di close saja teman-teman. Di sini ada tanda oke langsung hijau, itu tandanya itu sudah selesai, sudah masuk reaksinya. Nah, setelah itu teman-teman masuk ke tangki separator. Di tangki separator ini teman-teman tinggal masukkan juga data-data yang ada di jurnal, dan juga tadi inletnya masuk dari stream nomor 6. Kita tinggal pilih saja stream nomor 6. Terus vapor outletnya itu ada di H2 seperti yang dijelaskan pada jurnal. Lalu untuk liquid outletnya itu ada NaOCH3 sama juga seperti jurnal. Untuk separator mungkin seperti itu. Teman-teman tinggal masukkan saja data-datanya seperti yang dijelaskan. Ya, mungkin untuk sisanya seperti itu teman-teman, tinggal lakukan hal yang sama seperti metanol tadi. Tinggal teman-teman masukkan semua data-datanya, dan jika itu sudah selesai dan bisa dijalankan, itu akan ada tandanya di ujung bawah sini teman-teman, solver main is ready. Kalau udah ready seperti ini berarti proses dari teman-teman juga sudah selesai. Dan juga untuk melihat bahwa ini sudah selesai tanpa kendala, teman-teman bisa melihat tanda panah biru stream ini. Jika sudah berwarna biru tua, itu artinya sudah selesai. Jika warnanya masih biru muda, itu berarti ada proses yang masih belum bisa diselesaikan, masih ada yang terlewat, gitu teman-teman semua. Ya, mungkin seperti itu. Dan juga gimana sih Kak cara munculin tabel-tabel kayak gini? Itu mudah banget teman-teman. Teman-teman tinggal klik misal tabel metanol, klik metanol sekali, lalu klik kan, dan di sini ada nanti show table. Kalian tinggal tulis saja dan akan muncul tabel seperti ini. Baik, selanjutnya kita akan menguji bahwa apakah
proses ini sudah bisa dijalankan, caranya untuk menguji proses ini bisa dijalankan adalah dengan klik aktif di sini teman-teman. Ya, klik aktif. Nah, jika sudah tidak ada kendala apa-apa, itu akan dijelaskan di ujung bawah kiri sini. Itu namanya solver main is ready. Kalau udah ready itu berarti sudah selesai teman-teman. Jika teman-teman klik aktif tapi masih ada error, itu berarti ada proses yang belum selesai dan teman-teman tinggal mengikuti saja, itu akan dijelaskan di errornya sebelah mana, teman-teman tinggal memperbaiki error seperti itu. Mungkin error seperti itu dikarenakan bahwa di jurnalnya ada data-data yang tidak sesuai. Nah, jika jurnalnya tidak mengatakan data yang sebenarnya, teman-teman tinggal kosongkan saja sehingga thesis yang akan menghitung sendiri dan akan menghapus error tersebut. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai proses dari hasil simulasi HYSYS ini. Jadi yang pertama ada bagian atas yaitu berupa metanol dan bagian bawah itu berupa Na. Nah, untuk bagian metanol sendiri yang bagian atas itu memiliki suhu 30 derajat Celcius, kemudian akan dialirkan dengan pompa P100 lalu dialirkan ke dalam reaktor. Lalu selanjutnya di bagian bawah ada Na. Na sendiri itu memiliki suhu 30 derajat Celcius, kemudian dialirkan menuju heater E100. Di situ berfungsi untuk meleburkan logam natrium dan juga untuk menghindari natrium itu berkontak dengan udara. Lalu selanjutnya akan dialirkan ke pompa P100, kemudian akan dimasukkan ke dalam reaktor. Nah, di dalam reaktor ini terjadi reaksi pencampuran antara metanol dan juga Na dengan suhu sekitar 54,71 derajat Celcius selama 38 menit. Lalu setelahnya hasil dari reaktor itu akan masuk ke dalam separator. Nah, untuk hasil dari separator itu memiliki dua bagian. Untuk yang ke atas berupa H2 dan yang ke bawah itu merupakan natrium metoksida dengan kemurnian tinggi. Fungsi lain dari separator tersebut juga adalah untuk menurunkan kondensat dari uap air. Baik, selanjutnya itu mengenai kelebihan dan juga kekurangan dari skema 2. Untuk skema 2 ini memiliki data-data yang mudah diakses, sehingga saat disimulasikan kepada HYSYS itu juga lebih mudah. Dan kemudian untuk desainnya itu lebih simpel dan juga terperinci dibandingkan skema yang lain. Sementara untuk kekurangannya sendiri itu adalah memiliki reaktivitas Na yang sangat tinggi, kemudian eksotermis dari metoksilasenya itu juga sangat tinggi yang dianggap dapat merugikan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir itu adalah sintesis H2 yang juga sangat tinggi. Baik, sekian dari kami mengenai penjelasan HYSYS. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan kata ataupun perbuatan, dan jika ada kelebihan tolong dimanfaatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.